Wisudawan terbaik dari program Sarjana diraih oleh Saudara Muntazar Nur Sabana dari program studi Sastra Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini aku kedatangan narasumber yang kece abis gitu ya, keren banget. Karena lagi viral gitu ya, maksudnya akhir-akhir ini di tengah perwisudaan gitu ya, dunia perwisudaan di salah satu universitas di Sumedang gitu, atau Bandung gitu ya, orang ngiranya itu Universitas Pajajaran. Nah jadi aku lagi bareng adik kelas aku gitu ya, jadi bukan teman aku tapi adik kelas aku yang hebat banget lah, super keren gitu ya, baru banget lulus dan wisuda tahun ini, baru 2 hari yang lalu kali ya. Nah jadi welcome buat Muntazar. Hai Muntazar. Halo Teh Reta dan teman-teman semuanya. Ya, jadi selamat datang di sesi sharing kali ini. Muntaz gitu ya, kita panggilnya Muntaz aja atau Kang Muntaz, silakan boleh. Nah, mungkin pertama-tama Reta mau ngucapin makasih banget nih, udah berkenan banget hadir. Karena tadi tuh Muntaz tuh sibuk banget gitu ya, abis acara dan ya begitulah ya, fresh graduate. Oke, kita mulai aja langsung dari perkenalan. Siapa sih Muntaz? Boleh nih diperkenalin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kenalin, aku Muntazar Nur Sabana, biasa dipanggil Muntaz. Kebetulan beberapa hari yang lalu baru beres wisuda di Universitas Pajajaran dan alhamdulillah juga dapat kejutan gitu, jadi wisudawan terbaik di Unpad. Di Unpad aku ngambil jurusan Sastra Arab, Fakultas Ilmu Budaya, dan juga masuknya tahun 2017. Begitu mungkin sebagai awalan. Siap-siap. Menarik banget ya, berarti angkatan 2017, 18, 19, 20. Sebenarnya Kang Muntaz tuh lulusnya tuh 3,5 tahun, 4 tahun, atau bahkan 3 tahun nih Kang? Mungkin ada yang kepo. Oke, jadi sebenarnya aku masuk kuliah itu bulan Agustus 2017 dan sebenarnya sudah yudisium dan beres sidang akhir itu terhitung 20 Juli 2020. Berarti sekitar 2 tahun 11 bulan, Teh. 2 tahun 11 bulan beresnya gitu. Keren banget nih ya. Aku aja gitu ya, aduh udah capek banget gitu, 3,5 tahun, apalagi ini 2 tahun 11 bulan gitu. Keren banget. Gimana sih Tas, kenapa bisa secepat itu gitu? Ya, alhamdulillah karena ada regulasi yang mendukung ya. Maksudnya tuh ketika aku hitung-hitung gitu, dan juga ketika aku rencanakan, kayaknya bisa sih lulus 3 tahun. Nah, ternyata pas dijalani, ternyata bisa tuh kurang 1 bulan, jadinya 2 tahun 11 bulan gitu. Jadi ada persiapan dan juga ada mekanisme yang mendukung juga gitu. Oke, jadi emang direncanakan dari awal gitu ya, pengen lulus cepat. Nah, iya, SKS-nya juga mungkin diatur juga gitu ya sama Muntaznya. Iya, betul. Berarti itu komunikasi sama dosen pembimbing juga, Tas? Iya, komunikasi sama dosen wali, dosen pembimbing, sekaligus Kaprodi juga. Gitu. Alhamdulillah Kaprodinya welcome gitu, untuk diajak berkomunikasi. Ada nggak kira-kira teman Muntaz yang sama nih waktu lulusnya, atau emang cuma Muntaz sendiri di angkatan 2017 Sastra Arab? Kebetulan di angkatanku sendiri ya Teh, kalau aku nggak salah memang belum pernah ada gitu di 2017 itu yang udah lulus kecuali aku gitu. Kayaknya 2017 baru lulus itu aku gitu. Kalau yang 2 tahun 11 bulan ya. Cuman kalau yang kemarin wisuda bareng itu ada 1 orang lagi yang angkatan 2017. Cuman dia kehitungnya 3 tahun lebih 2 bulan atau 3 bulan gitu. Wah ya, berarti angkatan tercepat gitu ya, termuda banget, hebat banget Muntaz. Nggak nyangka banget nih guys, jadi dulu aku pernah ngebimbing pas masuk kampusnya, kayak beberapa kali pernah jadi ngajar, dan sekarang udah kayak gini tuh hebat banget gitu, ngerasa bangga banget. Oke, lanjut ya Tas. Alhamdulillah. Iya. Tadi terkait udah nih wisuda cepat gitu ya, ternyata ada mekanisme yang mendukung, terus perencanaan. Nah aku mau nanya quick question dulu ya, jadi ada kayak 3 soal, ini cepat gitu ya, jadi kamu harus jawab cepat ya, nggak usah mikir. Oke? Oke.
Berpikir lalu bertindak atau bertindak lalu berpikir? Berpikir lalu bertindak. Nanti gimana atau gimana nanti? Nanti gimana? Berhasil atau gagal? Berhasil lah. Oke. Jadi dari pertanyaan cepat itu kita udah tahu lah ya mindset seorang Mumtaz itu gimana. Oke, lanjut ya. Oke, siap. Gimana sih kesannya gitu? Kesan atau rasanya gimana? Apakah emang udah ada bocoran sebelumnya jadi wisudawan dan emang biasa aja gitu? Atau emang bener-bener kejutan gitu? Jujur ya, aku sangat gak nyangka sekali teman-teman semuanya jadi wisudawan terbaik. Dan memang sebelumnya juga, sebelum dibacakan sama rektor itu tidak ada pemberitahuan kepadaku gitu. Bahwasanya aku akan menjadi wisudawan terbaik. Tapi aku sudah GR. Kenapa sudah GR? Karena aku diminta sama kaprodiku diminta foto dengan memakai toga gitu. Nah, lalu aku kan bertanya untuk apa fotonya gitu. Lalu kata kaprodiku tidak tahu, diminta sama fakultas katanya. Wah, aku sudah GR. Wah, kayak apa nih gitu. Berarti tadi tuh nggak nyangka gitu ya menjadi wisudawan terbaik, tapi udah kena ini ya, kayak kena kejutan gitu ya, kena prank gitu. Ya wah, ternyata kepo banget nih, apa sih prinsip hidup seorang Mumtaz, terus tips menjadi wisuda terbaik ini banyak banget yang nanya. Prinsip hidup aku adalah moto aku ya, yaitu dari dulu sampai sekarang belum pernah berubah, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi aku selalu mendasarkan segala keputusan dan juga segala rencana aktivitasku kepada moto tersebut. Sekiranya kegiatan yang aku lakukan ini bisa bermanfaat untuk orang lain, maka akan aku lakukan. Terus tips menjadi wisudawan terbaik gitu kan. Tips menjadi wisudawan terbaik tentunya teman-teman, aku sendiri tidak menargetkan agar menjadi wisudawan terbaik. Tetapi aku menargetkan agar kuliah aku bisa lulus tepat waktu dan dapat hasil yang maksimal gitu kan. Wisudawan terbaik ini jadi bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena aku punya target kuliah aku bisa lulus cepat dan hasilnya maksimal, maka dari mulai masuk dibikin perencanaan gitu kan. Dibikin perencanaan, terus untuk bisa membuat rencana yang baik, maka kita harus punya banyak referensi juga gitu. Kita harus punya banyak referensi baik itu tentang regulasi akademik yang berjalan, referensi dari pengalaman senior gitu kan, dan juga referensi dari orang-orang lain gitu yang memang punya punya prestasi yang sama gitu di bidang yang sama, di bidang akademik misalkan. Jadi bisa menambah motivasi kita, juga bisa menambah amunisi kita untuk membuat rencana yang baik sehingga kita menjalankannya juga sesuai dengan harapan. Oke, tadi sempat nyinggung terkait sama referensi senior gitu ya. Sebenarnya senior yang paling berpengaruh buat Mumtaz siapa nih di Unpad? Yang benar-benar jadi role modelnya gitu. Kalau nyebutin satu nama itu susah banget gitu. Karena aku tuh banyak banget gitu ngambil pelajaran dari orang gitu. Gitu. Salah satunya dari Teh Reta gitu. Wah, jangan kayak gitu. Maksudnya selain aku gitu. Makasih. Yang lain tapi mungkin ya, ada anak sastra Arab gitu? Ya kalau misalkan dari segi akademik, aku pernah mengambil pelajaran juga dan mengambil motivasi lulus cepat juga ke katingku yang memang dulu pernah juga lulus kehitung cepat ya angkatan 2015 dan juga 2016. Cuman tidak secara langsung aku bertanya ke beliau, cuman aku melihat bagaimana usaha yang beliau lakukan. Kalau dari akademik itu. Terus kalau dari organisasi ada juga katingku yang memang menjadi role model untuk aku aktif di organisasi gitu kan, yang sempat menjadi ketua BEM Kema Unpad gitu. Ya, terus kalau di bidang-bidang yang lainnya juga, karena aku tuh susah untuk untuk mengidolakan satu orang itu susah gitu. Nah, makanya aku tuh lebih ke ngambil dari beberapa orang, dari banyak orang sehingga aku bisa membentuk kira-kira aku harus kayak gimana nih, apa yang memang sesuai dengan passionku, apa yang memang sesuai dengan potensi yang ada dalam diriku gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi ternyata kunci suksesnya seorang Mumtaz itu seperti itu. Oke, keren. Lanjut ya.
Kepo juga nih, banyak yang kepo juga. Kak Mumtaz tuh dulu lulusnya jalur apa ke Sastra Arab FIB Unpad, lalu perjuangannya gimana? Dan dengar-dengar dapat beasiswa gitu ya? Nggak hanya satu gitu, tapi lebih dari satu. Nah itu apa aja? Boleh di-share? Iya nih, ini perjuangan masuk kuliah sangat-sangat apa ya, berbekas bagiku gitu ya. Jadi dulu aku lulus ke Unpad itu jalur SBMPTN teman-teman semuanya. Karena aku tuh tidak mendapatkan kesempatan untuk SNMPTN. Kenapa tidak dapat kesempatan untuk SNMPTN? Karena aku adalah murid sekolah terbuka, gitu. Bukan sekolah reguler gitu. Sehingga aku tidak punya porsi, tidak punya slot gitu di SNMPTN. Terus dulu perjuangannya ketika mau SBMPTN ini sangat menarik juga karena aku baru tahu yang namanya SBMPTN, materinya seperti apa, dan juga bagaimana cara mengerjakan soal-soalnya dan lain sebagainya. Itu aku baru tahu SBMPTN itu setelah aku beres UN. Setelah aku beres UN, aku iseng-iseng scroll Instagram, dapat info tentang sebuah bimbingan belajar gratis di Unpad gitu, yang diadakan oleh teman-teman Unpad gitu. Dan alhamdulillah aku masuk di sana gitu. Dan salah satu pengajarnya adalah Teh Reta gitu, adalah Kak Reta ini gitu kan, yang menjadi tutor ekonomi aku gitu. Dan di sana aku selain belajar tentang materi, tapi aku juga belajar tentang bagaimana itu perkuliahan, bagaimana cara masuknya, beasiswa apa aja yang ada di sana gitu. Makanya si bimbingan belajar ini namanya BPUN, Bimbingan Pasca Ujian Nasional, itu menjadi titik balik untukku gitu, sehingga aku bisa masuk ke Unpad lewat jalur SBMPTN gitu. Untuk yang jalur masuknya seperti itu. Oke. Ada terharu banget, serius. Jadi dari SMA terbuka gitu ya, tapi punya kesempatan gitu ya, walaupun nggak lulus SNMPTN tuh, jadi jangan berkecil hati gitu ya buat teman-teman nanti yang nggak lulus SNMPTN. SBMPTN masih ada jalur lain kan di SBMPTN, UM, dan yang lainnya gitu ya, Tasya. Iya, betul banget. Gitu. Juga tadi berawal dari nge-scroll Instagram gitu ya. Wah, luar biasa. Scroll Instagram. Terus dapat beasiswa apa aja nih, Tas? Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah ketika aku di bimbingan belajar itu ya teman-teman, awalnya aku tidak tahu tuh yang namanya beasiswa bidik misi gitu. Tapi di bimbingan belajar itu aku dikasih tahu sama tutor dan kakak tingkat yang sudah lebih dahulu kuliah, bahwasanya ada yang namanya beasiswa bidik misi gitu. Khusus untuk orang-orang yang memang kurang mampu gitu, sehingga kuliahnya bisa dibayarkan oleh pemerintah. Dan aku mencoba mendaftarkan beasiswa bidik misi dan mengurusi ke sekolah dan lain sebagainya, dan pendaftaran pengisian borang dan lain sebagainya itu murni sama diri pribadi gitu kan, karena istilahnya mungkin belum bisa difasilitasi dulu sama sekolah. Nah jadi gitu. Dan alhamdulillah ketika aku lulus di Unpad aku dapat beasiswa bidik misi. Itu yang pertama. Terus yang selanjutnya ketika sudah 1 tahun di Unpad, beasiswa bidik misi ini disediakan asrama untuk tahun pertama, dan aku tidak harus mengeluarkan uang untuk kos gitu kan. Dan menjelang masuk tahun kedua, aku dapat informasi tentang beasiswa yang dulu namanya Kader Surau. Itu dari Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia. Sekarang ganti nama jadi Bright Scholarship gitu kan. Dan aku dapat beasiswa Bright Scholarship ini selama 3 tahun, 2 tahun asrama, 1 tahun tidak asrama gitu. Dan alhamdulillah gitu kan, hitungannya 3 tahun itu sampai lulus gitu kan. Harusnya kan 3 tahun, tapi aku 2 tahun aja udah lulus gitu kan. 2 tahun dari beasiswa ini udah lulus gitu. Makanya kuliah aku full support dari beasiswa gitu. Dan tentunya selain beasiswa ini juga ada beberapa beasiswa lain yang aku dapat gitu secara lepas gitu, misalkan dapat langsung lepas nah, kecuali kalau yang ini yang Bright Scholarship ini memang ada pembinaannya. Jadi intinya ketika aku masuk ke perkuliahan ternyata lebih banyak lagi peluang-peluang beasiswa yang bisa didapatkan gitu kan. Sebelumnya nggak pernah kepikiran sama sekali. Wow, iya. Jadi bidik misi, lalu tadi Bright Scholarship sama beberapa beasiswa lain gitu. Nah,
tadi juga keuntungan atau benefitnya banyak gitu ya, ketika dapat beasiswa, dapat asrama, terus uang saku mungkin ya, dan juga yang paling banyak itu tuh skill gitu ya, ningkatin skill gitu nggak sih Tas? Iya, betul, ya, betul. Public speaking kayak gitu. Ya benar, pembinaan. Sip, luar biasa, ini sangat-sangat memotivasi buat adik-adiknya pastinya. Kita lanjut. Oke. Kan salah satu kualifikasi jadi wisudawan terbaik selain mungkin cepat gitu ya, secara masa studi juga kan IPK gitu kan, IPK-nya tinggi. Nah, aku lihat sih, aku kepoin, seingat aku 3,74 gitu ya IPK-nya. Nah, ini kan tergolong cum laude gitu ya. Oh, iya, sorry, 3,73. Beda dikit. Iya. Oke, nah banyak yang kepo juga nih, maba-mabanya gini Kak. Tips IPK tinggi itu gimana sih Kak, biar bisa cum laude, terus cara belajar, sehari belajar itu berapa jam, kayak gitu. Oh, waduh. Ya, kalau untuk IPK tinggi, teman-teman semuanya, itu sama aja dengan tadi di beberapa waktu yang sebelumnya aku sebutkan terkait rencanaku untuk menjadi wisudawan, untuk lulus dengan nilai yang baik, yaitu adakan rencana dan banyakin referensi gitu. Banyakin referensi, tanya-tanya pengalaman kakak tingkat, tanya-tanya ke orang yang sudah kelihatan IPK-nya sangat bagus gitu kan. Tanya kira-kira mata kuliah apa aja nih yang harus disiapin lebih gitu dibanding mata kuliah yang lainnya, sehingga bisa porsi belajarnya bisa ditingkatin gitu kan. Karena tidak semua mata kuliah ini sama gitu kan tingkat kesulitannya. Mungkin teman-teman juga ketika masuk ke suatu program studi, lalu dari beberapa mata kuliah mungkin ada yang sudah dikuasai gitu, dan beberapanya ada yang belum dikuasai. Nah, makanya tidak bisa disamakan nih porsi belajar untuk mata kuliah. Kuncinya itu banyakin preferensi, banyakin bertanya ke orang-orang yang sudah lebih dulu masuk, dan banyakin juga mengambil trik-trik dari orang-orang yang sudah kelihatan IPK-nya gede gitu kan. Khususnya memang yang kakak tingkat gitu, karena memang sama gitu mata kuliah yang akan dipelajarinya. Gitu persiapannya kayak gitu kalau untuk IPK yang tinggi gitu kan. Cuman terus kalau yang belajar satu hari berapa jam gitu. Sebenarnya kalau aku bukan tipe orang yang terlalu lama belajar gitu. Karena biasanya belajar itu kalau kelamaan gitu, malah jadi nggak masuk kalau aku ya. Tapi kalau aku tuh belajar tuh bukan seberapa lama, tapi seberapa banyak yang masuk gitu. Jadi bukan seberapa lama waktunya, tapi seberapa banyak yang masuk ke kita. Jadi aku seringnya belajar ini sedikit-sedikit tapi sering gitu. Nah kayak gitu ya. Jadi oke, sekarang belajar paling 40 menit, aku kasih timer gitu. Kalau aku mau belajar 40 menit, aku kasih timer, aku matikan data gitu, aku matikan wifi gitu, biar nggak ada distraksi gitu kan dari sosial media. Nanti ketika udah screening, oh beres 40 menit, baru aku bisa buka IG dan lain sebagainya gitu kan. Jadi gitu, jarang sih belajar lama-lama, kecuali kalau lagi nugas. Nah kalau nggak ada tugas sama sekali, ya paling untuk nambah input kayak gitu aja, sedikit-sedikit, fokus pada satu topik. Tapi aku sering gitu, di waktu-waktu setelah itu, di sela-sela waktu kan cuma 40 menit gitu, atau 30 menit sedikit gitu kan, sebentar. Jadi kayak gitu cara belajar. Wah, menginspirasi banget ya. Berarti tadi tuh bukan seberapa lama belajar, tapi seberapa berkualitasnya gitu ya belajar itu. Nah, itu seberapa berkualitas. Ya, sip. Semoga menjadi inspirasi juga nih buat adik-adik ya. Oke, lanjut. Nah, ini sangat menarik ya, banyak juga yang nanyain terkait dengan double degree. Nah, waduh. Seorang wisudawan Unpad ini juga ternyata double degree. Aku juga nggak nyangka gitu. Waktu itu sempat dengar ikut SBM lagi dan lulus gitu kan. Nah, boleh dong diceritain atau sharing kita keterima aja di mana, terus kenapa mau ikut SBM lagi gitu, padahal udah di sastra Arab gitu. Oke, silakan. Iya. Oke, jadi gini teman-teman, ketika aku kan masuk sastra Arab itu 2017. Nah, ketika semester 1, lalu masuk semester 2, aku mulai tahu nih bagaimana pola kuliah itu kayak gimana gitu kan. Karena sebelumnya aku nggak punya perbandingan sebenarnya, karena kan ketika SMA aku nggak punya jadwal yang baku ya, karena SMA-nya SMA terbuka. Nah, makanya aku benar-benar
ngebandingin dan ngelihat pola perkuliahan itu di semester 1 dan semester 2. Nah, semester 2 awal aku udah mulai tahu nih, oh gini nih pola perkuliahan tuh, kita masuknya misalkan jam berapa aja, dan kita nggak belajarnya itu nggak dari pagi sampai sore, tapi kayak ada selang-selang gitu. Lalu aku kayak ngerasa ini masih ada beberapa waktu gitu di antara sela-sela mata kuliah yang masih kosong nih gitu, yang masih kosong. Dan biasanya karena asramaku tepat di depan fakultasku, di depan Fakultas Ilmu Budaya, biasanya di waktu kosong tersebut aku pulang ke asrama, aku tidur gitu kan. Biasanya kayak gitu, seringnya bablas gitu, beberapa waktu bablas. Wah, ini aku harus nyari aktivitas nih gitu, biar aku tidak bingung mau ngerjain apa gitu. Hanya aku mau coba nih SBM lagi gitu kan, 2018 itu kan. Lalu aku ngasih tahu ke beberapa teman yang lain, aku mau nyoba SBM lagi gitu. Ternyata beberapa teman yang lain juga ada yang mau gitu sama gitu. Makanya oke, biar nambah aktivitas, jadi aku ada 5 orang gitu. 5 orang ini, jadi setiap waktu kosong tuh kayak kita ngisi dengan latihan soal-soal SBM. Kita diskusi ini menjelang persiapan SBM gitu kan. Nah, aku kan jadi punya aktivitas tuh, senang gitu kan. Dan alhamdulillah ketika memang tes gitu, dan kan istilahnya biayanya 200.000 kalau nggak salah, 200 atau 300 ya pendaftarannya. Dan aku kira uang segitu tuh alhamdulillah menurutku bisa aku bayar gitu dengan beasiswa bidik misi. Aku bisa nyisihin uang untuk ikut SBMPTN. Dan alhamdulillah ketika ke SBM lagi, dan alhamdulillah nggak nyangka keterima di Unpad lagi di jurusan administrasi bisnis. Dan alhamdulillah fakultasnya itu kan di pinggir gitu, di FISIP, fakultas itu di FISIP, di pinggir Fakultas Ilmu Budaya. Jadi masih bisa karena gitu pinggir-pinggiran ya? Gitu ya, karena pinggir-pinggiran jadi aku bisa mobile di situ gitu kan. Dan aduh, aku tuh kaget juga deh, waktu kosongnya bingung ngapain, SBM lagi. Wah, aduh, out of my mindset banget. Aduh, keren banget. Oh iya, satu lagi. Gimana? Satu lagi. Kenapa aku harus belajar SBM? Karena di waktu tersebut juga aku di daerahku, di Kabupaten Garut, di desaku itu sedang mencoba untuk mengajarkan materi-materi SBM juga ke adik-adik kelas yang kelas 12 gitu. Jadi biar ketika aku mengajarkan, aku juga punya waktu untuk memahami materinya. Jadi selain untuk kepentingan SBMPTN, tetapi memang untuk kepentingan mengajar juga kepada kepada adik-adik kelas 12 gitu. Untuk bisa mendapatkan bimbingan belajar gratis gitu, seperti yang aku dapatkan dulu. Oh, ya. Relate gitu. Banget ya. Jadi kayak sekali mendayung tapi 2-3 pulau terlampaui gitu. Sekalian belajar SBM juga sambil nge-sharing juga. Ibaratnya tuh balas jasa gitu ya. Dulu pernah dapat bimbingan gratis, pengen ngasih bimbingan gratis. Keren banget, Tas, ya Allah. Wah, luar biasa. Itu tuh yang D4 atau yang S1 ya? Administrasi. Itu yang S1, administrasi bisnis. Berarti sekarang lagi tahun kedua, tahun ketiga. Sekarang masuk ke semester 5 sekarang di administrasi bisnis. Jadi aku udah wisuda tapi tetap jadi mahasiswa gitu. Waduh, keren banget. Oke, sip. Wah, kayaknya yang denger ini juga terkaget-kaget nih. Luar biasa. Berarti nih, abis nanti lulus tahun lagi, semoga jadi wisudawan terbaik lagi ya. Nanti aku wawancara lagi. Amin, ya rabbal alamin. Amin. Pengennya jadi apa sih, Tas? Kan membawa 2 jurusan nih kan, sastra Arab sama FISIP ya gitu. Secara relevansi jurusan sebenarnya nggak sinkron gitu. Tapi mau jadi apa sih sebenarnya? Kalau aku pribadi punya target ataupun tujuan yang sangat jangka panjang, itu ya pengennya punya lembaga pendidikan. Pengen punya lembaga pendidikan khususnya yang gratis, khususnya spesifik untuk orang-orang yang kurang mampu gitu kan. Jadi menyediakan wadah pendidikan pengembangan diri itu untuk orang-orang yang kurang mampu. Itu sangat panjangnya kayak gitu. Cuman untuk menempuh ke sana gitu, banyak opsi yang bisa aku tapaki gitu kan.
apakah aku bisa menjadi bisa di jalur pendidikan misalkan dengan menjadi dosen dan lain sebagainya, atau aku bisa juga masuk di jalur bisnis misalkan dengan ilmu administrasi bisnis yang memang sedang aku pelajari. Jadi sengaja aku mengambil jurusan sastra Arab dan juga jurusan administrasi bisnis yang tidak berhubungan, yang tidak secara langsung berhubungan satu sama lain, biar memperbanyak alternatif gitu, memperbanyak alternatif dan memperlebar jalan-jalan yang bisa aku tapaki gitu untuk menuju target akhirnya kayak gimana gitu. Yes, ya, agree banget ya. Berarti antara dua pilihan itu ya, jadi di bidang pendidikan atau bisnis ya. Semoga nanti cepat tergambar gitu ya, Muntaz, hebat banget. Amin. Ya, lanjut ya. Selama kuliah itu aktif di mana aja sih Kak Muntaz? Terus gimana sih cara manage waktunya nih, nyeimbangin antara IPK sama dunia organisasi itu gimana sih? Gitu. Oke, jadi selama kuliah aku alhamdulillah aktif di beberapa kegiatan baik itu organisasi ataupun kepanitiaan. Pencapaian tertinggiku di organisasi itu dengan menjadi kepala departemen di BEM Unif gitu, di BEM Kema Unpad ya. Dan alhamdulillah ketika 2019 aku menjadi kepala departemen termuda gitu. Satu-satunya kepala departemen dari angkatan 2017 gitu. Alhamdulillah gitu kan ya. Itu pencapaian tertinggiku di organisasi. Selain di situ, aku juga organisasi pernah ikut di organisasi paguyuban, pernah ikut sebentar ya paguyuban daerah. Lalu pernah ikut juga di organisasi ekstra kampus. Jadi bukan hanya di dalam kampus tapi di ekstra kampus. Aku gabung bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kabupaten Sumedang. Nah, terus aku juga aktif nih di kepanitiaan gitu. Nah, pencapaian tertingginya dengan menjadi kepala atau ketua pelaksana dari ospek jurusan sastra Arab. Nah, mungkin teman-teman nih penasaran kenapa ya gitu. Aku aktif gitu. Apa sih alasannya aku aktif di kampus? Ya alasannya sih satu, yaitu sebagai sebagai bahwa disebut dalam tanda kutip balas dendam gitu. Balas dendam karena ketika SMA aku sama sekali tidak bisa ikut organisasi apapun, organisasi formal apapun. Kayak gitu. Oh, di SMA terbuka tuh nggak ada organisasi atau gimana, Tas? Iya, karena SMA terbukanya ini kebetulan angkatannya itu baru ngerintis dan kehitung baru juga di Kabupaten Garut, kehitung baru. Karena angkatanku ini angkatan pertama SMA terbuka yang ada di Kabupaten Garut. Jadi belum ada organisasi, juga belum ada ya siswanya juga kan kalau SMA terbuka tidak diwajibkan untuk sekolah setiap hari gitu, karena kan ada yang sambil kerja, ada yang gimana gitu kan. Ya, makanya di situ tidak ada organisasi formal gitu kan. Tidak ada organisasi formal di situ. Makanya aku coba explore di kuliah ini. Wah, hebat nih. Balas dendamnya tuh dengan pembuktian aktif gitu ya di organisasi. Berarti udah jadi angkatan pertama terus sekarang sukses gitu ya, itu pasti memberikan positif impact sih ke SMA terbuka Muntaz sebelumnya. Semoga ada yang nerusin ya nanti. Amin. Oke. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ya. Kak Muntaz, gimana sih kalau lagi down, ngapain gitu buat ngeningkatin motivasi lagi, belajar, organisasi gitu? Kalau lagi down, biasanya aku mencari waktu sendiri gitu, atau menyediakan waktu sendiri. Karena kan dari beberapa tes yang aku ikuti, tes kepribadian gitu, aku tuh orangnya introvert ya. Jadi introvert ini bukan klaim tanpa dasar gitu ya. Tapi dari tes Stephen aku introvert, dari MBTI beberapa kali aku introvert gitu dan lain sebagainya. Aku tuh orang yang energinya datang dari dalam keluar. Makanya ketika aku down dan lain sebagainya, aku biasanya menghilang dari keramaian, menghilang dari orang-orang, butuh waktu sendiri gitu. Nah, di waktu sendiri itu banyak sih aktivitas yang bisa aku lakukan. Apakah misalkan aku tuh ngelihat video-video yang menyentuh. Biasanya aku tuh gampang sekali terpicu dengan video-video yang menyentuh. Aku ngelihat nih kisah hidup, kisah perjuangan orang lain gitu kan, yang tentunya lebih susah dari aku gitu kan. Nah, atau aku juga ngelihat juga kayak ya itulah gitu, istilahnya video-video yang membangkitkan gairah. Aku pribadi kayak gitu. Atau aku membaca gitu. Atau yang paling gampang, kalau memang aku lagi down, biar nggak banyak pikiran, aku tidur.
Aku tidur aja. Aku tidur, sebelum tidur aku kayak bikin sugesti ke diriku. Oke, aku akan tidur dan mudah-mudahan dengan tidurnya aku itu istilahnya menghilangkan semua pikiran-pikiran yang tidak perlu. Dan ketika aku bangun, aku bisa kembali dengan semangat untuk istilahnya untuk kembali menjalankan kehidupan selanjutnya gitu. Kayak gitu. Oke. Gitu ya, jadi me time-nya mungkin ya, perbanyak me time-nya. Oke. Sip. Wah, udah terjawab ya semua pertanyaan dari adik-adik semua, dari netizen nih. Kepo banget sama wisudawan terbaik ini, luar biasa. Aku juga jadi wow gitu loh, dari mulai tadi SMA terbuka, terus bimbingan gratis, terus sekarang ngasih manfaat juga ke orang lain, itu luar biasa banget, hebat banget Muntaz. Semoga nggak selesai sampai sini gitu ya, masih banyak yang harus diperjuangkan gitu. Karena aku yakin lah Muntaz juga jadi salah satu penerus bangsa yang hebat. Oke, terakhir banget nih. Amin. Terakhir banget dari Muntaz, mungkin mau ada closing atau quotes atau pesan nih buat adik-adik yang nonton, sekiranya biar bisa meningkat motivasinya atau mungkin jadi the next wisudawan terbaik di kampusnya masing-masing. Silakan. Oke. Sedikit penutup dari aku, teman-teman, adik-adikku semuanya, teman-temanku semuanya. Ketika kalian punya keinginan, ketika kalian punya target, jangan banyak alasan. Jangan banyak alasan untuk tidak mewujudkan target tersebut. Aku mah orang tidak mampu, aku mah orang tidak pintar, dan lain sebagainya. Itu semua hanya alasan. Nah, ketika kalian punya target, tetapkan target, banyakin referensi, nanya ke orang-orang yang sudah berpengalaman gitu. Coba dibikin langkah per langkahnya dan bikin sejelas mungkin. Bikin sejelas mungkin target yang ingin kalian capai, langkahnya bagaimana, dan itu tuh harus ditulis dan harus kalian tempel di tempat yang kalian sering melihatnya, biar menjadi sugesti untuk diri kalian bahwa kalian punya target. Dan jangan banyak alasan gitu. Ya, kata kuncinya jangan banyak alasan untuk untuk hal-hal yang negatif itu jangan banyak alasan. Terus selanjutnya, ketika kalian sudah menetapkan target, ingat teman-teman, yang susah itu bukan membuat ataupun mencapai, tapi yang susah itu adalah mempertahankan. Ya, jadi yang susah adalah konsisten dalam menapaki langkah demi langkahnya. Pasti bakal banyak godaan. Ya, kalau kalian tidak bisa konsisten, ya bakal gampang tergoda untuk menyerah. Tetapi coba untuk konsisten. Apapun yang terjadi, meskipun kalian sudah jatuh, ya, yang terpenting itu bukan seberapa kali kalian jatuh, tapi seberapa kali kalian bangkit dari jatuh tersebut gitu. Dan tetap konsisten untuk mewujudkan targetnya. Jadi tetap semangat untuk mewujudkan target kalian. Karena setiap orang pasti punya potensinya masing-masing. Yap, bener banget. Gitu. Wah, keren banget ya. Jadi harus tetap semangat, jangan banyak alasan ya. Aduh, jadi tertampar juga aku suka banyak alasan. Oke, thank you banget nih Muntaz. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ngehubungi Muntaz, boleh di IG-nya atau di kontak yang bisa di-follow. Oh iya. Ya, kalau untuk teman-teman semua yang ingin bertanya lebih lanjut atau ingin kontak dengan saya, boleh di IG saja di @muntazhar_n. Di situ saja ya teman-teman. Oke, nanti aku cantumin juga. Oke, thank you banget buat Muntaz. Makasih banget ya untuk sharingnya hari ini. Semoga bisa memotivasi banyak orang dan melahirkan Muntaz-Muntaz baru dengan versinya tersendiri. Okay. Amin ya rabbal alamin. Makasih juga nih buat yang nonton. Semoga semakin termotivasi lagi gitu ya. Cukup aja dari Reta dan Muntaz. Thanks for watching and bye-bye. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.